Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zumratul Ainia dengan NIM 1903211000066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Mutiatin Zakia dengan NIM 1903211000069. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Dia Pratiwi, NIM 1903211000072. Saya Ivan Deputra Rizno Aditya dengan NIM 78. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari beberapa produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Pasar oligopoli lebih menyerupai pasar monopoli yang dicirikan oleh sejumlah kecil perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan komoditas homogen. Contohnya seperti industri mobil, semen, kertas, pupuk, dan peralatan mesin. Penawaran dalam pasar oligopoli sendiri dikuasai oleh beberapa perusahaan untuk satu jenis barang. Perusahaan ini dapat terdiri dari paling sedikit 2 dan paling banyak 10 sampai 15 perusahaan. Dan jika pasar oligopoli hanya dikuasai oleh 2 perusahaan, maka disebut dengan duopoli. Karakteristik pasar oligopoli. Karakteristik yang pertama yaitu hanya sedikit perusahaan dalam industri. Secara teoritis sulit sekali untuk menetapkan berapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan sebagai pasar oligopoli. Namun, untuk dasar analisis biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Dalam kasus tertentu bisa saja terjadi hanya terdapat 2 perusahaan yang disebut dengan duopoli. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah produk yang homogen atau terdiferensiasi. Contohnya pada pasar oligopoli yaitu produk yang terdiferensiasi adalah pada industri mobil, rokok, film, dan kamera. Sedangkan yang menghasilkan produk homogen adalah industri baja, pipa, paralon, seng, dan kertas. Semakin besar tingkat diferensiasinya, maka perusahaan semakin tidak tergantung pada kegiatan perusahaan-perusahaan lain. Karakteristik yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar industri. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu kompetisi non-harga. Bentuk-bentuk dari kompetisi non-harga yaitu pelayanan purna jual serta iklan untuk memberikan informasi, memberikan citra yang baik terhadap perusahaan dan merek, dan mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya, ada ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, ada menghasilkan komoditas standar atau komoditas yang berbeda corak. Nah, ada kalanya perusahaan dalam pasar oligopoli itu menghasilkan barang yang standar. Nah, industri yang demikian biasanya itu menghasilkan barang yang mentah. Misalnya ada industri baja, aluminium, terus produsen bensin, ataupun industri yang menyediakan bahan baku bangunan, misalnya semen. Selain itu, ada pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Barang tersebut biasanya merupakan barang akhir. Misalnya ada industri pakaian, industri mobil, terus ada sabun dan lain-lain.
Selanjutnya, ciri yang kedua ada kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Dari dua kemungkinan tersebut, itu akan terwujud tergantung dari bentuk kerjasama antara perusahaan dalam pasar oligopoli. Jadi tanpa adanya kerjasama, kekuasaan menentukan harga itu menjadi lebih terbatas. Kalau perusahaan dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka inginkan. Dalam hal ini, kekuasaan mereka untuk menentukan harga adalah sangat besar, yaitu sama dengan pasar monopoli. Ciri yang ketiga, ada pengadaan promosi iklan insentif bagi bila perusahaan oligopoli menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik. Pada umumnya, perusahaan oligopoli perlu memerlukan promosi atau iklan secara terus-menerus oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Kegiatan promosi yang aktif ini sebenarnya ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menarik pembeli yang baru dan juga mempertahankan pembeli yang lama. Sedangkan perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang standar membuat pengeluaran iklan yang lebih sedikit. Nah, iklan tersebut dimaksudkan untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Misalnya, itu ada produsen air mineral, terus jasa penerbangan, terus industri semen, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi skala besar. Jadi dalam suatu perusahaan, profit itu hanya bisa tercipta apabila perusahaan mampu mencapai tingkat efisiensi. Nah, efisiensi menyangkut pada penggunaan teknologi dalam proses produksi. Dalam dunia nyata, perusahaan yang bergerak dalam misalnya industri mobil, terus pupuk, peralatan mesin, umumnya berstruktur oligopoli teknologi padat modal yang dibutuhkan dalam proses produksi, sehingga itu menyebabkan efisiensi atau biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output yang diproduksi dalam skala sangat besar. Keadaan tersebut itu merupakan suatu hambatan yang masuk bagi perusahaan pesaing. Jadi tidak mengherankan jika dalam pasar oligopoli hanya terdapat sedikit produsen. Kemudian yang kedua ada kompleksivitas manajemen. Dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja itu tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Perusahaan juga harus mempunyai kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya itu lebih kompleks. Jadi berbeda dengan tiga struktur pasar yang lainnya, pasar oligopoli itu ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Jadi perusahaan itu juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Selanjutnya adalah keseimbangan oligopolis. Perusahaan yang bergerak dalam pasar oligopoli disebut oligopolis. Sebagai produsen, keseimbangan terjadi bila laba maksimum tercapai. Analisis keseimbangan oligopoli tidak menekankan dimensi waktu, melainkan kompetisi. Perusahaan seimbang atau tidak bukan saja dilihat dari kemampuan mengatur output dan harga, tetapi juga kemampuan memprediksi perilaku pesaing. Karena itu, oligopolis akan mencapai keseimbangan jika perusahaan dapat melakukan apa yang dapat dilakukan dan tidak mempunyai alasan lagi untuk mengubah jumlah output dan harga. Demikian juga dengan para pesaing. Model permintaan yang patah. Model ini dikembangkan oleh PM Sweezy tahun 1939. Dua pemikiran yang penting dilontarkan oleh Sweezy adalah harga dalam pasar oligopoli bersifat kaku atau infleksibel, dan oligopolis mengambil keputusan berdasarkan sikap atau skenario pesimis atau pesimis way. Pengaruh ciri yang menonjol dalam motif pasar yang bersifat oligopolistik adalah adanya ketegaran harga atau price rigidity. Kurva permintaan yang relevan bagi perusahaan adalah A, B, D2, garis tidak putus-putus. Sampai batas harga P1, kurva permintaan yang relevan adalah AB,
Karena jika perusahaan menetapkan harga di atas P1, pesaing tidak bereaksi. Akibatnya, bila oligopolis menetapkan kenaikan harga, misalnya 10% di P3, ia akan kehilangan permintaan lebih besar dari 10%, yakni dari Q1 ke Q3. Hal ini karena para oligopolis lainnya tidak ikut menaikkan harga. Sebaliknya, jika oligopolis menetapkan harga di bawah P1, misalnya di P2, pesaing bereaksi. Kurva permintaan yang relevan adalah BD2. Bila oligopolis menurunkan harga sebesar 10%, tambahan permintaan yang diperoleh lebih sedikit dari 10%, karena perusahaan-perusahaan lainnya ikut menurunkan harga atau bereaksi. Mereka tidak mau konsumennya berpindah ke perusahaan yang tadi menurunkan harga. Kurva permintaan marginal atau MR yang relevan bagi perusahaan adalah ACDE. Harga keseimbangan pasar adalah di P1. Yang selanjutnya adalah kurva keseimbangan oligopolis. Pada diagram tersebut dapat diketahui bahwa keseimbangan oligopolis berada pada saat MR sama dengan MC atau berada pada titik D dengan jumlah output sebesar Q1. Tetapi, perubahan struktur biaya atau berubahnya MC tidak otomatis mempengaruhi harga jual, sebab dapat menimbulkan reaksi dari pesaing. Jika MC bergeser di antara MC1 sampai MC2, harga tidak berubah. Oligopolis juga tidak akan mengubah jumlah output sebab sangat merugikan. Misalnya, output dinaikkan ke Q2. Pesaing akan bereaksi karena kurva MR yang relevan adalah ACDE. Akibatnya, laba menurun karena MR lebih kecil daripada MC. Jika oligopolis mengurangi output ke Q3, di mana harga lebih tinggi dari P1, pesaing tidak bereaksi, sehingga hal ini merugikan sebab pada produksi Q3, MR lebih besar daripada MC, dan laba yang diperoleh berkurang. Yang selanjutnya adalah pasar duopoli. Pasar duopoli adalah bentuk pasar oligopoli yang paling sederhana, di mana dalam pasar hanya ada dua perusahaan yang menguasai pasar. Model ini seringkali dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi antar perusahaan dalam pasar oligopoli, karena memiliki bentuk interaksi yang paling sederhana. Karena pada pasar tersebut hanya terdiri dari dua produsen, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh salah satu produsen akan berpengaruh pada produsen lainnya, seperti dalam hal kapasitas produk, kualitas produk, pemasaran, dan lainnya. Beberapa ciri pasar duopoli diantaranya perusahaan cenderung melakukan kolusi atau kerjasama, dan perusahaan sulit untuk memprediksikan tindakan dari saingannya. Model Carnot. Model ini adalah model yang dikembangkan oleh Auguste Carnot, seorang ekonom Prancis. Dasar pengembangan model ini adalah keseimbangan duopolis tercapai bila biaya marginal atau marginal cost-nya adalah 0. Dengan pembuktian matematis seperti yang ditunjukkan pada diagram tersebut, yakni duopolis akan mencapai keseimbangan apabila masing-masing perusahaan tidak saling berinteraksi, dan jika output dari masing-masing perusahaan adalah separuh dari jumlah permintaan pada saat harga P sama dengan 0. Model keseimbangan Carnot. Di sini keseimbangan Carnot terjadi pada titik C. Pada titik Carnot terjadi keseimbangan yang stabil. Setiap gerakan menjauhi titik itu akan didorong untuk kembali ke titik keseimbangan, di mana masing-masing menghasilkan sepertiga dari output total industri. Model ini dapat dikembangkan untuk lebih dari dua perusahaan yang bersaing. Apabila terdapat N perusahaan dalam industri, maka masing-masing perusahaan akan menghasilkan 1/N plus 1 dari output total industri, atau secara bersama-sama mereka menghasilkan sebanyak N/N plus 1 dari total output industri. Kemudian di sini ada teori permainan dengan model dilema narapidana, yang dimana menjelaskan bagaimana sikap seseorang mengambil keputusan dalam keadaan tidak dapat berkomunikasi dengan teman ataupun lawan. Seperti individu A dan B menghadapi dilema narapidana, yaitu saat tiap individu menjalankan strategi dominannya untuk mengaku masing-masing mendapatkan 5 tahun penjara. Akan tetapi,
Jika tiap dari mereka tidak mengaku, tiap dari mereka akan mendapatkan hanya 2 tahun penjara. Kemudian strategi optimal untuk tiap individu adalah menjalankan strategi dominannya, yaitu dengan cara mengaku. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.